side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mega Maulidia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sebelumnya pernah saya gunakan pada siklus 1 PPL di SDN 2 Kelai Utara. Saya mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 2A. Saya mengajar pendidikan Pancasila pada bab 2, yaitu menaati aturan di sekitarku, pembelajaran jenis aturan sekolah. Adapun capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di sekolah serta melaksanakannya dengan bimbingan guru. Selain itu, dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Serta peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya di kelas sesuai dengan tingkat berpikir dan konteksnya tentang aturan di sekolah. Sarana dan prasarana yang saya gunakan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran ini adalah saya memanfaatkan LCD mikrofon untuk menampilkan PPT yang telah saya rancang semenarik mungkin untuk menarik minat belajar peserta didik. Selain itu, saya juga menyajikan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Terdapat 24 peserta didik dalam satu ruangan kelas 2A dengan latar belakang yang berbeda-beda, karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda pula. Langkah ini saya lakukan sebelum mengajar, yang biasa disebut dengan diagnostik awal, yang dimana tujuannya ialah mempermudah kita sebagai guru dalam merancang kegiatan pembelajaran agar tujuan tercapai. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini ialah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan tanya jawab, ceramah bervariasi, dan diskusi. Untuk pendekatannya, saya menggunakan saintifik. Fokus materi yang akan disampaikan adalah 1. Aturan saat berbicara di sekolah. 2. Aturan saat berpakaian di sekolah. 3. Aturan saat berperilaku di sekolah. 4. Kegiatan sesuai aturan di sekolah. Dan yang kelima, manfaat melaksanakan aturan di sekolah. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui jenis-jenis aturan sekolah dan menerapkannya. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran diantaranya melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, dan diskusi kelompok tentang aturan sekolah. Peserta didik dapat mengidentifikasi aturan di sekolah sehingga dengan bimbingan guru dapat melaksanakannya dengan baik. Untuk pemahaman bermaknanya di sini, mengenal dan melaksanakan aturan sekolah. Adapun pertanyaan pemantik yang telah saya siapkan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang pertama, kalian hari ini memakai seragam apa? Mengapa kalian memakai seragam tersebut? Agar ruangan kelas tetap bersih, maka kita harus. Pertanyaan pemantik bertujuan untuk melatih peserta didik untuk berpikir kritis sebelum masuk ke pembahasan materi selanjutnya. Untuk kegiatan pembelajaran, beberapa langkah-langkah yang telah saya siapkan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran dengan durasi 70 menit. Yang pertama di sini kegiatan pendahuluan, saya mematok waktu 10 menit yang terdiri dari kegiatan berdoa bersama, menyanyikan lagu yang berjudul Mematuhi Tata Tertib di Sekolah. Setelah itu, memeriksa kehadiran peserta didik, lalu melakukan refleksi awal dengan cara bertanya materi yang lalu atau yang kemarin tentang aturan-aturan di rumah. Setelah itu, memberikan gambaran kegiatan sehari-hari yang dikaitkan dengan materi tentang aturan-aturan di sekolah. Nah, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Adapun kegiatan inti yang telah saya susun, yang dimana saya mematok waktu 45 menit. Langkah-langkah kegiatannya di sini, peserta didik mengamati sebuah gambar aktivitas warga sekolah yang telah saya sajikan di PPT menggunakan LCD. Selanjutnya, peserta didik diberikan pertanyaan, apa yang dapat kalian sampaikan dari gambar tersebut? Nah, selanjutnya peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru.
Setelah itu, peserta didik menyimak kembali tayangan video tentang materi yang berkaitan dan menanggapi tayangan video tersebut. Nah, setelah itu melakukan tanya jawab peserta didik dengan guru tentang tayangan yang telah ditampilkan. Guru memberikan sedikit catatan sebagai sarana literasi. Setelah itu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan menjawab soal yang telah disajikan di tayangan PPT. Lalu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Nah, peserta didik juga mendapatkan penguatan tentang hal penting dalam kegiatan bersama, yaitu kerja kelompok. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup selama 15 menit. Kegiatan yang pertama yaitu ice breaking, bisa dengan bernyanyi bersama, tepuk-tepukan dengan cara setiap peserta didik berhitung sampai 6. Setiap siswa yang dapat angka 6 harus bilang dor. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dor, gitu ya. Kegiatan selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum mereka pahami. Nah, setelah itu, guru melakukan refleksi akhir yang dimana peserta didik membuat refleksi tentang materi apa saja yang telah dipelajari pada hari itu. Nah, dengan bimbingan guru, peserta didik membuat kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari. Setelah itu, pembelajaran yang diakhiri dengan ucapan salam dan berdoa bersama. Rubrik asesmen pengetahuan akan saya tampilkan sebagai berikut. A few moments later. Adapun kelebihan dan kekurangan dari modul ajar yang telah saya susun dan saya implementasikan di dalam kelas, yaitu yang pertama di sini untuk kelebihannya. Yang pertama, siswa lebih aktif belajar. Yang kedua, guru dapat berperan sebagai pembimbing, bukan semata-mata sebagai pengajar. Dan yang ketiga, membiasakan siswa untuk percaya pada diri sendiri. Yang kelima, dapat meringankan beban guru. Dan yang terakhir, bisa melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Untuk kekurangannya di sini, saya hanya terkendala pada waktu. Seringkali saya kekurangan waktu dalam penerapan modul ajar yang telah saya susun. Cukup sekian pemaparan dari modul ajar yang telah saya presentasikan. Yang sebelumnya pernah saya terapkan pada siklus pertama saya mengajar di SDN 2 Kelayu Utara. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga terus memperbaiki diri dan terus mengembangkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.